Coba perhatikan, di materi hubungan antar sudut kali ini, kita akan mempelajari tentang sudut berpelurus, sudut berpenyiku, dan yang terakhir sudut saling bertolak belakang. Nah, oke, untuk materi pertama ini kita akan pelajari dulu sudut berpelurus. Perhatikan baik-baik. Sudut berpelurus atau berseplemen adalah keadaan di mana dua buah sudut membentuk sudut lurus. Seperti pada gambar tadi, dua sudut ini membentuk sudut lurus, di mana nilai sudut lurus ini adalah 180 derajat. Dan salah satu sudutnya merupakan pelurus dari sudut yang lain. Di mana kita ketahui bahwa sudut BOC itu adalah pelurus dari sudut AOC. Adapun sudut AOC adalah pelurus dari sudut BOC. Nah, artinya saling melengkapi, di mana salah satu sudutnya itu adalah pelurus dari sudut yang lain. Oke, dari penjelasan tadi dapat kita tarik konsep tentang sudut berpelurus ini, di mana sudut BOC ditambah sudut AOC. Nah, untuk sudut BOC kan terbentuklah sudut Y derajat. Adapun sudut AOC itu terbentuk sudut X derajat. Nah, jika di kedua bagian ini kita jumlahkan, itu hasilnya pasti 180 derajat. Maka bisa kita buat seperti ini. Y derajat ditambah X derajat itu sama dengan 180 derajat. Seperti itu konsep sudut berpelurus. Nah, di sini ada contoh soalnya untuk sudut berpelurus. Besar sudut A dan tentukan pelurus dari sudut A derajat ya. Nah, dari gambar ini kita ketahui bahwa ini ada sebuah sudut berpelurus, di mana untuk bagian sudut yang pertama terbentuk sudut 6A derajat. Dan bagian yang kedua, sudut yang kedua terbentuk sudut 4A derajat. Nah, jika kita jumlahkan, itu hasilnya adalah 180 derajat. Kedua bagiannya kita jumlahkan seperti ini, maka terbentuklah sudut 180 derajat. Nah, sama seperti yang sudah kita jelaskan tadi, konsepnya itu Y derajat ditambah X derajat sama dengan 180 derajat. Kita substitusikan nilai Y derajatnya itu adalah 6A derajat, untuk X derajatnya adalah 4A derajat. Itu sama dengan 180 derajat. Bisa kita jumlahkan, maka menjadi 10A derajat sama dengan 180 derajat. Maka untuk menentukan A derajatnya, bisa kita bagikan saja 180 derajat dibagi 10, maka diperolehlah A-nya adalah 18 derajat. Oke, dan yang kedua, itu tentukan pelurus dari sudut A derajat. Kalau sudah kita ketahui sudut A derajat, maka kita menentukan lagi pelurus dari sudut A derajat. Gimana diketahui bahwa pelurus sudut A derajat itu, nih perhatikan ya, pelurus sudut A derajat itu sama dengan 180 derajat dikurang derajat A itu sendiri. Karena apa? Karena kita ketahui bahwa sudut A derajat jika dijumlahkan dengan pelurus sudutnya, itu hasilnya adalah 180 derajat. Jadi kalau kita ingin mengetahui pelurus sudut A derajat, itu langsung kurangkan saja 180 derajat dikurang A derajat. Maka pelurus sudut A derajat 180 dikurang 18, maka diperoleh pelurus sudut A derajat adalah 162 derajat. Oke, seperti itu menentukan sudut yang berpelurus. Bagaimana Anda semua? Bisa dipahami? Insya Allah bisa ya. Oke, kita lanjut ke sudut berpenyiku. Perhatikan lagi untuk sudut berpenyiku. Sudut berpenyiku adalah di mana dua buah sudut membentuk sudut siku-siku. Nah, dapat kita ketahui gambar sudut siku-siku seperti ini. Di mana di tegak lurusnya itu ada tanda kotak. Nah, tanda kotak itu nilainya adalah 90 derajat. Maka sudut yang siku-siku ini terbentuk sudut 90 derajat. Oke, seperti itulah. Dan salah satu sudutnya merupakan penyiku dari sudut yang lain. Nah, sama seperti tadi, di mana sudut BOC itu adalah penyiku dari sudut AOC. Begitu juga sebaliknya, sudut AOC adalah penyiku dari sudut BOC. Artinya sudut ini saling melengkapi. Seperti itu. Nah, dan yang paling penting, ini kalian perhatikan, konsep sudut berpenyiku, di mana sudut BOC ditambah sudut AOC, itu hasilnya pasti 90 derajat. Untuk sudut BOC kan kita ketahui terbentuk sudut Y derajat, adapun untuk sudut AOC-nya terbentuk sudut X derajat. Maka bisa kita jumlahkan keduanya, Y derajat ditambah X derajat itu hasilnya pasti 90 derajat. Ya, seperti itu. Nah, untuk lebih
memahami lagi, Ustaz kasih nih contoh soalnya. Itu contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut BOC adalah, nah, kita ketahui kan dari gambar ini ada sudut X dan sudut 2X. Artinya ini diketahuinya masih, jadi pertama dulu kita cari, sama seperti tadi kita cari nilai X-nya. Maka bisa kita tentukan sudut yang terbentuk ini kan 90 derajat. Konsepnya sama seperti tadi. Y derajat ditambah X derajat itu sama dengan 90 derajat. Nah, kita substitusikan untuk mencari nilai X-nya, di mana X derajat kita tambahkan dengan 2X. Tuh sama dengan 90 derajat. Kita jumlahkan 3X derajat sama dengan 90 derajat. Untuk menentukan nilai X terlebih dahulu, maka kita bagikan saja 90 derajat dibagi 3, maka diperolehlah X-nya 30 derajat. Oke, kalau sudah kita ketahui nih nilai X-nya, maka bisa kita menentukan besar sudut BOC. Nah, besar sudut BOC kan diketahui sudutnya terbentuk 2X. Kalau X-nya kita sudah ketahui, maka substitusikan aja langsung. Untuk sudut BOC itu sama dengan 2X kan? 2X derajat. Maka kita substitusikan sudut BOC sama dengan 2 dikali 30 derajat. Maka terbentuklah sudut BOC sama dengan 60 derajat. Oke, seperti itu sudut berpenyiku. Bagaimana? Apakah sudah dapat dipahami? Oke, kalau sudah, Ustaz lanjutkan lagi ke materi yang terakhir, yaitu sudut yang saling bertolak belakang. Sudut yang saling bertolak belakang itu menyatakan dua buah sudut yang posisinya saling bertolak belakang. Nah, dua buah sudut yang saling bertolak belakang dapat kita perhatikan di gambar ini ya. Sudut A derajat itu bertolak belakang dengan sudut C derajat. Nah, seperti itu sudut yang bertolak belakang. Adapun sudut B derajat itu bertolak belakang dengan sudut D derajat. Nah, saya bacakan lagi. Dua buah sudut yang saling bertolak belakang ini memiliki besar sudut yang sama. Artinya, jika sudut A kita ketahui 30 derajat, karena dia bertolak belakang dengan C, otomatis kan besar sudutnya sama. Maka C ini juga 30 derajat. Begitu juga dengan B derajat, jika kita kasih itu sudutnya diketahui 40 derajat, karena dia bertolak belakang dengan sudut D, maka D itu juga 40 derajat. Nah, seperti itu. Dari penjelasan ini, dapat kita pahami dan dapat kita tarik konsepnya bahwa untuk sudut A itu sama dengan sudut C. Adapun sudut B itu sama dengan sudut D derajat. Oke, seperti itulah. Nah, di sini ada contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut ini. Di mana di gambar ini kita ketahui bahwa sudut 60 derajat itu bertolak belakang dengan sudut B derajat. Begitu juga dengan sudut A derajat bertolak belakang dengan sudut C derajat. Nah, untuk menentukan soal seperti ini, pertama dulu kita tentukan untuk sudut C derajat dulu lah. Sudut 60 derajat dan sudut C derajat itu merupakan sudut berpelurus. Nah, dari penjelasan awal tadi kan kita ketahui nih, sudut yang berpelurus itu jumlah sudutnya pasti 180 derajat. Nah, maka kita jumlahkan aja langsung 60 derajat ditambah C derajat itu sama dengan 180 derajat. Untuk C derajat, nah 60 derajat bisa kita pindahkan luas, yang awalnya positif maka menjadi negatif. Itu 180 derajat dikurang 60 derajat, maka C derajat sama dengan 120 derajat. Sudut C derajat ini kan bertolak belakang dengan sudut A derajat. Maka dapat kita ketahui untuk sudut A derajat adalah 120 derajat. Karena mereka saling bertolak belakang. Ingat, yang bertolak belakang itu nilai sudutnya sama. Dan yang terakhir kita menentukan sudut B derajat. Di mana sudah jelas ya kita ketahui untuk sudut 60 derajat ini dia bertolak belakang dengan sudut B derajat. Maka bisa kita tulis seperti ini, 60 derajat sama dengan B derajat. Maka diperoleh nilai B derajatnya adalah 60 derajat. Oke, mudah kan ya Anda semua? Insya Allah kalian semua paham apa yang sudah Ustadz jelaskan pada pembelajaran kali ini. Oke, dari hasil pembelajaran tadi bersama-sama kita simpulkan bahwa sudut berpelurus atau bersuplemen adalah keadaan di mana dua buah sudut membentuk sudut lurus dan salah satu sudutnya merupakan pelurus dari sudut yang lain. Dan yang kedua, sudut berpenyiku
adalah keadaan di mana dua buah sudut membentuk sudut siku-siku. Nilai sudut siku-sikunya adalah 90 derajat. Begitu juga dengan sudut pelurus tadi. Sudut yang terbentuk adalah 180 derajat. Dan salah satu sudutnya merupakan penyiku dari sudut yang lain. Dan yang terakhir, itu sudut yang saling bertolak belakang. Yaitu menyatakan dua buah sudut yang posisinya saling bertolak belakang. Di mana sudut yang saling bertolak belakang, itu besar sudutnya sama. Oke, seperti itu pembelajaran kita pada hari ini. Itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Silahkan Anda semua pahami apa yang sudah Ustaz sampaikan tadi. Dan jangan lupa dicatat di buku catatan kalian dengan rapi dan bagus. Oke? Baiklah, karena materi kita sudah habis pada pertemuan kali ini. Ustaz akhiri dengan menutup pembelajaran ini dengan membacakan Alhamdulillah.